Sebenarnya agak bingung lagi ya, bingung lagi karena masih dalam kondisi malas untuk mencari eksplorasi ya, mencari suatu tempat yang bisa dijadikan untuk konten. Nah, terutama konten edukasi. Jadi ya omong-omong kosong lagi ya. Meskipun sudah beberapa kali saya membuat postingan, entah itu ngomongnya apa, mungkin karena gara-gara ngomongnya nggak jelas, akhirnya banyak yang nggak mau nonton gitu. Atau mungkin nggak seru lah. Karena sedari awal saya mengarahkan channel ini sebetulnya untuk eksplorasi alam gaib. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ya, lama-lama bosan juga mainan konten misteri. Tapi yang pada faktanya saya itu tidak mendapati apa yang menjadi target saya, karena ya begitulah, saya selalu menyandingkan suatu kegiatan itu dengan logika. Baik, mengisi kekosongan aja, saya mencoba untuk menanggapi komentar-komentar yang sudah sebenarnya lumayan ya di beberapa konten saya, terutama di konten yang berkenaan dengan situs sejarah, eksplorasi, kemudian cerita mungkin ya. Kalau di sini yang sering muncul di notifikasi saya itu adalah komentar pada konten mengenai Bandung Lautan Api. Ya, nggak nyangka juga kalau ternyata konten tersebut banyak menerima tanggapan, terutama kalau saya lihat itu ya pastinya ya kebanyakan dari orang-orang Sunda sendiri lah, khususnya orang-orang Bandung yang tentunya mencintai kota Bandung sebagai warga Bandung. Oke, di sini saya coba menanggapi komentar aja yang baru muncul, dan yang terakhir saya mendapatkan komentar itu tepat 1 minggu yang lalu. Nah, 1 minggu yang lalu itu ada yang berkomentar ini juga nggak mau kalah dengan konten saya di yang mengenai Bandung Lautan Api, yaitu konten di yang saya kasih judul Fakta Rumah Hantu Darmo Security, semua yang di YouTube itu bohong. Nah, ya nggak sedikit juga ya yang mengomentari bahwasannya ini kan juga konten juga. Nah, memang gokil tapi logis, karena saya pun mempostingnya itu sebagai konten. Nah, cuma yang perlu saya luruskan di sini ya, satu, saya berusaha mencari sumber di Rumah Hantu Darmo itu memang agak sedikit kesulitan, tapi ya alhamdulillah security ini, bapak ini ya, itu dengan sendirinya menghampiri kelompok saya waktu itu yang datang mengeksplorasi itu. Saya pikir dia mau ngusir, saya pikir dia mau negor, ternyata dia ikut nimbrung sebelum kita eksplorasi. Kemudian dia cerita-cerita, dia ngomong tentang pengalamannya dia, tentang apa yang dia tahu mengenai Rumah Hantu Darmo. Ya kalau di dunia jurnalistik ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Security ini itu adalah sebuah sumber yang mana kalau diperhatikan secara seksama, sumber yang dia sampaikan itu bersumber dari dirinya sendiri, bukan dari cerita-cerita orang lain yang sebatas pengetahuannya dia, yang sebatas apa yang dia alami. Jadi nggak bagus juga kalau kita ini menghujat dia. Sebenarnya apa ya,
mengenai rumah hantu Darmo ini sendiri itu memang sampai sekarang belum terpecahkan. Memang rumah itu punya siapa, asalnya dari mana, ceritanya seperti apa, kenapa bisa sampai seperti itu, mengapa rumah itu bisa menjadi sebuah destinasi gaib bagi para konten kreator. Itu sampai sekarang memang belum terpecahkan. Dan bahkan di awal-awal saya memposting komentarnya Bapak Security ini, itu ada satu komentar yang mendekati. Kalau menurut hemat saya mendekati rentetan atau konstruksi cerita mengenai rumah hantu Darmo itu sendiri. Baik, kita langsung saja ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, gokil tapi logis. Nah, ya nggak salah dia komen. Ini datang dari Mas Murif Haryadi. Dia komentar itu 8 bulan yang lalu, dan komentarnya ini sudah dia edit. Nggak tahu komentarnya dia yang awal yang sebelum diedit itu apaan nggak tahu, cuma teman-teman bisa lihat ya di konten yang fakta rumah hantu Darmo ini. Ini Bang Murif ini komen, waduh, tanpa tidak sadar berarti ini YouTube juga bohong Bang, kan katanya semua YouTube. Ya iya, kamu sebelum ngomong kayak gitu pun saya juga mau posting ini mikir juga, tapi ya mau gimana lagi. Sebenarnya saya lebih cenderung ke naluri jurnalistik saya ya, bahwasanya ada narasumber seorang security yang ngomong seperti ini. Dia menceritakan mengenai rumah hantu Darmo sebatas yang dia tahu. Kemudian menariknya, nah ini sesuatu yang menarik bagi seorang jurnalis yang pastinya akan mendapat banyak respon, yaitu ketika security ini ngomong bahwa semua yang di YouTube itu adalah bohong. Dan itu memang apa yang beliau sampaikan itu bukan hanya pada saat kita wawancara. Sebelum kita wawancara ini pun, waktu ngobrol, Bapak Security ini memang berulang kali ngomong. Jadi kalau boleh saya konkretkan, dia ini menepis semua mitos, menepis semua pendapat, menepis semua pandangan-pandangan gaib ya, pandangan di luar nalar mengenai rumah hantu Darmo itu. Bapak Security ini memang berusaha untuk menepis gitu loh. Artinya apa yang dia tepis, mungkin ini, kalau yang saya tangkap waktu ngobrol dengan Bapak Security, beliau ini sebenarnya tidak mau banyak orang yang terlalu membuat kisah-kisah yang sejatinya itu memang tidak bisa dipertanggungjawabkan kaitannya itu dengan rumah hantu Darmo yang ada di wilayah penjagaannya dia. Ya sebenarnya dia sendiri bukan penjaga itu rumah, tapi dia penjaga kompleks yang mana rumah ini masuk dalam kompleks area yang dia jaga. Jadi seperti itu. Artinya dia berusaha supaya tidak ada penyesatan mengenai terutama dalam hal kepercayaan gitu. Nah, kemudian dari Mbak Najwa Berlian, nah ini juga menanggapi omongannya Mas Murif Haryadi. Gokil sih, dan itu memang logis memang. Yang benarnya gimana tuh ya, kan ceritanya lain. Terus Bang Murif juga menjawab, entah banyak versi juga ya, memang banyak versi memang. Kemudian ada yang sebelumnya 9 bulan sebelumnya, 9 bulan yang lalu, artinya 1 bulan sebelum Mas Murif ini ya, ada komen dari Mas Ivan Moonraker BDG. Ini
dia menanggapi ini security ceritanya hasil dari omongan orang juga, bukan dia mengetahui. Iya, seperti yang saya omong tadi, dia cerita pengalaman ya. Dia cerita pengalaman, dan ya memang ada sedikit kisah-kisah yang mungkin dia juga dengar, itu diceritakan juga sama kita. Kalau yang seminggu yang lalu ya, ini tadi sampai lupa, ini mau saya bacakan dari Mas Agustanto. Nah, kalau Mas Agustanto ini baru seminggu ini ya dia komen. Kalau postingannya sih sudah lama, ini sudah 1 tahun lebih lah. Hampir semua warga situ Cina semua. Apa yang punya rumah juga orang Cina. Nah, kita juga bertanya-tanya juga. Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Tapi kalau dari ceritanya Bapak security ini, itu sebenarnya rumah ini masih ada ahli waris gitu. Jadi masih ada ahli waris yang saat ini tinggal di Singapura bersama pamannya, kata dia di dalam obrolan kita ya, sebelum dan setelah wawancara, bahwasannya si ahli waris ini adalah seorang wanita yang katanya dia itu adalah anak dari pemilik rumah ini, anak sematawayang yang berhasil selamat dari kecelakaan yang diceritakan oleh Bapak security, dari kecelakaan kapal yang dialami oleh keluarga pemilik rumah hantu Darmo ini. Nah, si cewek ini katanya itu setiap tahun datang berziarah ke rumah itu, dan sempat beberapa security yang menjaga sekitar area rumah itu, yang menjaga kompleks itu, bertanya kenapa tidak diperbaiki saja rumah ini atau mungkin dijual gitu, daripada mangkrak seperti ini kan sayang. Akhirnya menjadi sebuah tempat yang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik kan begitu. Ternyata si perempuan ini yang katanya ahli warisnya rumah ini, yang saat ini tinggal di Singapura, itu menjawab, sudah biarin aja rumah ini seperti ini, supaya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana kita ini mencari rezeki. Itu kata si security itu ngomong, biar rumah ini menjadi pelajaran bahwasannya harta hasil dari pesugihan itu tidak akan pernah baik, dan ini adalah contohnya. Nah, kalau katanya security ini, bukan saya. Aku cuma temu eling, kata orang Jawa, ingat-ingat aja. Kemudian ada juga ini yang menanggapi secara positif, terima kasih atas penjelasan Pak security supaya orang tahu bagaimana yang sebenarnya. Ya wallahu a'lam juga ya, karena kita juga nggak berani memastikan bahwa ceritanya si security ini benar 100% benar adanya. Kita juga nggak berani, karena memang sampai detik ini saya lebih cenderung kepada tidak terungkapnya tentang rumah hantu Darmo. Kemudian ini ada juga Mas Mamam apa Mbak apa Mas ini ya, itu 10 bulan yang lalu dia komen, sejarah rumah Darmo ini dari 95 sampai tahun 2021. Sejarah apaan, Besti? Kalau ada sejarahnya pasti itu menarik lah. Cuma teman-teman kalau main ke Surabaya ada nih apa itu, lupa ini aku namanya itu. Ini menjadi sebuah usaha apa ya, destinasi wisata juga, tapi buatan, kayak semacam apa ya, kayak semacam destinasi horor-hororan itu ada kok di Instagram itu. Ntar kalau kalau belum bubar ya, karena kalau kita lihat itu ada tenggang waktunya.
gitu. Cuma nggak tahu juga, aku nggak merhatiin, cuma sekilas pernah lewat di Instagramku itu nggak lama ini, itu ada destinasi buatan yang menggunakan nama Rumah Hantu Darmo. Itu ya ada kayak zaman dulu itulah ya, masuk gua, ada masuk rumah kosong itu, ada kuntilanaknya, ada pocongnya. Nah kemudian ada juga ini komennya, ini agak lumayan panjang ini ya, datang dari Sineng. Komentarnya ini 1 tahun yang lalu, dia komennya begini: yang saya tahu kisah yang nyata yang ada kaitannya dengan Rumah Hantu Darmo itu, waktu malam hari ada seorang sopir yang kencing di pohon dekat situ. Terus pas mau pulang dia diikutin sama sesosok perempuan dalam kurung setan. Akhirnya supirnya mintol ke sana, minta tolong mungkin ya. Akhirnya supirnya mintol ke sana kemari. Oh ya, akhirnya supirnya minta tolong ke sana kemari sama Pak Kiai. Dan dah itu aja sudah valid tuh, orang asli Surabaya pasti tahu. Edit kejadian dalam cerita ini dah lama sekali. Ya, kalau ya saya asli orang Surabaya, kelahiran Surabaya, malah sampai sekarang di Surabaya. Kalau untuk cerita yang ini saya baru dengar. Cerita kalau ada supir taksi yang kencing didatangin perempuan terus dia minta tolong, baru kali ini. Nah, jadi ini beberapa komentar mengenai Rumah Hantu Darmo yang belum saya tanggapi ya. Kalau yang lain udah saya baca, cuma saya nggak nanggepin karena masing-masing punya hak untuk menuangkan persepsinya tentang rumah yang sampai detik ini itu menjadi sebuah misteri di kota Surabaya. Kalau direntet lagi ya banyak, bukan hanya Rumah Hantu Darmo ini, Kali Jagir juga itu belum sempat saya eksplorasi, kemudian bekas stasiun. Kalau Sumur Bumi itu ada, saya pernah ke situ ya, bawa paranormal, bisa dilihat sendiri lah actionnya seperti apa di situ. Banyak tempat misteri di Surabaya ini yang sebenarnya itu pengen saya explore, hanya saja kadang penjaga tempat itu manusia ya, manusia nyata, ada yang jaga itu terkadang tidak mengizinkan karena mungkin sebelum-sebelumnya itu sudah ada banyak orang mungkin yang coba-coba di situ, nguji-nguji ilmu di sana, nguji-nguji kemampuan, sehingga yang memberikan sebuah dampak terhadap tempat yang ingin saya eksplor itu, sehingga saya tidak bisa mengeksplorasinya karena tidak mendapatkan izin dari yang menjaga. Itu aja sih teman-teman, buat ngisi kekosongan. Entah ini ada daripada nggak bisa tidur, bengong-bengong sendiri. Karena kalau ngomongin YouTube itu ya, itu sekarang ini kayak menjadi sebuah ketergantungan. Meskipun sebenarnya saya sendiri sudah cukup lama mainan YouTube, namun karena beberapa pertimbangan ada banyak konten yang terpaksa saya take down. Bukan cuma aku private tapi benar-benar aku hapus, ya pertimbangan lah. Karena dulu sebenarnya Jibril Art ini aku isi dengan ya sesuai keprofesian saya lah sebagai seorang jurnalis. Jadi banyak aku isi mengenai berita-berita, apa yang aku liput, peristiwa-peristiwa itu aja. Tapi karena ingin melompat ke sesuatu yang membuat saya penasaran, ya inilah menjadi YouTuber demit. Nah, oke ya teman-teman ya, sebenarnya aku pengen ngelanjutin mengenai uji kompetensi wartawan ya. Itu
Kalau orang yang terjun di dunia jurnalis perlu tahu itu. Cuma pikirannya masih belum menyambung, masih terlalu banyak kerjaan lain juga, jadi ya next lah aku coba. Karena itu apa ya, kalau menurutku itu adalah konten edukatif yang bisa dikonsumsi oleh siapapun, yang bisa ditonton, yang bisa dilakukan, yang bisa dipelajari oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Ya minimal itu sebagai pengetahuan. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten berikutnya. Salam Cibril Art.